Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Habib di channel YouTube Bolo Bonsai. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya berada di kediaman Mas Nanang yang ada di Facebooknya Mas Nanang Bonsai Bojonegoro. Kebetulan beliau adalah seorang senior di sini dan juga pembudidaya, trainer juga, dan banyak sekali yang kenal sama beliau. Oke, langsung saja kita review. Ini saya akan mempraktekkan cara pecah batang pada pohon ficus. Nah, ini sebenarnya nanti ada hasilnya, cuman yang kita pakai contoh untuk praktek ini adalah ficus elegan. Karena berhubung adanya ini, kita praktekkan ini. Nah, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat. Untuk apa ya Mas kok dipecah? Untuk dipecah ini untuk membuat efek pembesaran dan pemrograman kaki. Oh gitu. Jadi nanti efeknya itu bisa geligir-geligir. Kalau dalam bahasa Jawa itu orang bisa menyebut belimbing. Ya. Nah, berikut ini kita persiapkan dulu untuk alat-alat pecah batang, yaitu tata. Usahakan tata itu kita pilih yang tebal, Mas. Gitu ya. Kenapa tebal? Tujuannya kita kalau untuk mencongkel ini kita tidak mudah patah. Oh iya gitu. Dan usahakan untuk tatah ini usahakan terbuat dari pear, dan pemesanan pandainya juga harus yang berkualitas. Yang dari Mas. baja itu ya? Dari baja. Bahannya. Tujuannya tidak mudah putus, Mas. Nah, dan yang kedua ini congkel. Congkel. Ya, congkel. Itu bisa didapat di toko atau ini bikin bisa sendiri? Dibeli di online ada, bisa bikin sendiri. Nah, kebetulan ini saya beli dulu dari online. Nah, coba lihat. Kira-kira seperti ini. Salah satu alat yang digunakan. Nah, ini pahatnya. Ini dari baja pir mobil ya Mas namanya. Ya, mobil. Ini dimodif demikian rupa sehingga menjadi pahat lebih efektif dan lebih hemat biaya ya Mas namanya. Ya. Dan ini yang lebih tipis untuk kita memberikan yang beda, garis. Ya. Kenapa yang harus tipis? Kalau kita pakai bikin garisnya ini untuk pembagian kulit yang pakai yang tebal, itu otomatis nanti pisah-pisah antara kulit dan kambium. Ya. Makanya kita harus pilih yang tipis biar lebih masuk. Tidak membuat efek pecah pada kambium sama kulit. Dan yang ketiga, kita pakai gergaji. Gergaji ini pakai gergaji yang kecil. Karena kita memberikan efek luka yang kecil, bukan luka lebar. Karena kita potongnya kan potong batang kecil. Nah, gergaji itu kalau untuk bonsai ada yang gergaji besar seperti ini. Ini untuk batang yang besar. Karena kadang kita membuat pecah batang ini bisa pada batang yang besar, ada yang batang yang kecil. Karena kita prakteknya ke batang yang kecil, kita pakai gergaji yang kecil. Oke Mas Nanang, langsung aja kita praktekin. Oke, langsung kita praktekkan. Oke, langkah pertama ialah kita beri tanda atau arah, di mana untuk proses pecah batang kita harus menentukan dalam pembagian pemecahan kulit pada pohon yang akan kita praktekkan. Kita pakai alat yang mana dulu ini Mas? Kita bisa menggunakan gunting atau apapun yang ujungnya runcing sebagai pertanda. Kita bersihkan dulu pertama. Bisa menggunakan alat yang tumpul, bisa menggunakan congkel ini. Kenapa harus menggunakan congkel? Biar tangan kita aman, Mas. Biar lebih rapi juga. Biar lebih rapi dan enggak merusak serabut ya Mas. Serabut. Setelah tempatnya siap,
kita beri arah, bisa menggunakan gunting, kita bagi. Cuma untuk bikin pola aja ya Mas gitu ya. Ini untuk membuat pola. Jadi untuk yang bawah ini kita beri tanda, langsung kita gergaji. Tapi perlu diingat untuk sisi yang belakang ini kita sisakan sekitar 2 cm. Nggak kita ikut gergaji Mas. Disisakan sekitar 1 cm atau 2 cm. Tujuannya untuk transfer makanan. Untuk tahap gitu ya. Nah, untuk transfer makanan. Kalau kita belah semua pecah semua, ya. Otomatis tanaman itu bisa stres. Nah, untuk mencegah stresnya pohon ini atau drop, kita sisakan 2 cm untuk transfer makanan dari proses fotosintesis daun ini ya, ke akar. Balik ke akar lagi. Nah, proses fotosintesis yang sehat secara otomatis nanti dari kulit yang kita pecah atau batang yang kita pecah itu bisa sembuh maksimal, lebih mempercepat. Oh, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita beri tanda. Setelah kita beri tanda seperti ini, langsung kita gergaji. Nah, untuk penggergajian ini cukup di kambium aja atau untuk mengenai kayu juga? Nggak apa-apa. Untuk penggergajian ini kulit dan lapisan kambium paling luar. Oh, jadi mengenai kayu nggak masalah ya? Nggak masalah, kambium paling luar. Kita gergaji sekitar setengah sentinan tergantung ketebalan kulit pohon. Ya. Tergantung ketebalan kambiumnya. Ya. Pokoknya kambium lapisan luar itu kita ikutkan. Kenapa? Kalau langsung dari diputus semua. Kalau kambium ndak ikut dikelupas Mas, kalau kulit aja itu balik lagi ya jalan. Bukan kembali. Gimana? Tapi nanti ada kering, kulitnya kering Mas. Oh gitu. Bisa ngeluntung, kalau dalam bahasa kan ngeluntung, menggulung. Akhirnya kering. Dampaknya ini tidak bisa nutupnya, tidak bisa sempurna. Ya, nggak maksimal lah. Nah, tidak bisa maksimal. Jadi ini kita gergaji ini. Sisakan 2 cm, jangan lupa sisakan 2 cm arah belakang. Untuk ada gitu. yang akar sini, ini nanti kita proses lagi. Jadi kalau yang di sini nanti nyongkelnya beda lagi caranya. Nanti kita perlihatkan. Ya, nanti intinya ini. Dan ini setelah ini, untuk biar rapinya kita harus pakai garis Mas, biar efeknya bagus nanti. Kita tentukan. Kita pakai pohon apa ini Mas? Pakai ficus Mas, ficus elegan ori. Elegan ya. Elegan. Oh iya. Semua jenis ficus bisa diperlakukan seperti ini. Mulai kimeng, beringin. Ini khusus untuk ficus aja atau untuk spesies lain juga bisa di teknik seperti ini Mas? Kalau teknik seperti ini sementara saya menguji coba pada ficus ya yang udah berhasil ya. Kalau untuk loa belum bisa Mas. Belum. Karena beda karakter atau? Beda karakter ya. Untuk tanaman seperti ini yang mudah keluar akar angin atau sulur. Nah, setelah ini akar sulur ini kita kurangi, dibuang aja ya? Dibuang. Mana yang tidak perlu. Nah, setelah ini kita tatah dengan tatah yang tipis. Usahakan kalau tatah yang seperti ini kita menggunakan ganden yang kayu. Tujuannya kenapa? Karena dari ujung sama pangkal itu kan hampir sama. Kalau kita menggunakan yang ini kuatirnya kalau kebalik akhirnya kan jadi tumpul. Makanya harus memakai yang kayu. Nah, di sini ini harus dipegangi karena biar tidak goyang Mas. Nah, getaran lah. Iya, menahan getaran. Nah, jangan terlalu dalam. Cukup berapa senti Mas? Sekitar 4 mili. Tergantung besarnya batang. Nanti kalau batang semakin besar, secara otomatis kulit semakin tebal. Oh, seperti itu. Ya, ini berhubung batangnya kecil berarti kan kulitnya semakin tipis. Ya perlu dalam-dalam ya berarti. Tidak perlu dalam-dalam. Nah, nanti kita berarti kan itu tergantung ini ya, apa? Besar batang ya. Iya. Kalau waktu memahat usahakan jangan terlalu keras, nanti takutnya terlalu dalam. Nggak boleh kenceng-kenceng. Iya.
aku pakai perasaan. Iya, pakai perasaan. Seperti masa awal kebanyakan pakai perasaan. Ini saya pecah menjadi 5 bagian, Mas. 5 ya. Ini nanti ada kemungkinan bisa dipecah lagi atau cukup ini aja, Mas? Nanti kalau ini pun sudah proses pemecahan, nanti kalau sudah sekitar 3 bulan kulit mulai menutup, itu bisa dipecah lagi. Oh, lihat kesembuhan lukanya Ya, itu dulu tergantung tingkat Ya. kesuburan, tingkat perawatan. Nah, kesuburan itu kan tergantung sama perawatan maintenance tiap hari, mulai pemupukan, penyemprotan, karena untuk jenis Vickers itu kan rawan terhadap hama. Iya, iya. Nah, untuk hamanya Vickers itu kan biasanya kita pakai Sevin. Sevin ya. Ya, Itu untuk obat sejenis semprot. fungisida, Insektisida. Insek ya? Ya, kalau fungisida itu untuk jamur. Iya, iya. Nah, kalau untuk jamur itu biasanya kita pakai detan. Pakai Deta. Ya. Usahakan untuk memberikan pola ini mengikuti gerak pohon. Kalau pohonnya sedikit nekuk gini ya polanya ikut tekukan juga. Mengikuti Karena uratnya dia itu kan juga Ya, ya. ada tekukan juga, nggak Biar bisa dibikin lurus. Alurnya nggak putus gitu ya, Mas? Iya, betul. Selanjutnya kita pilih ini dengan congkel. Pakai congkel yang Ya, besar. usahakan kalau congkel yang besar ini tidak bisa datar, Mas, karena kita tujuannya mencongkel, kita harus sedikit miring, Biar bisa keluar gitu ya. bisa keluar. Nah, ini. Nanti secara otomatis ini kambium pecah sendiri, Mas. Kambium Yang lapisan luar. Seiring sembuhnya itu ya, Mas. Iya. Sembuhnya luka ya. Nah, ini tidak bisa kita paksakan, harus ekstra pelan-pelan. Harus lebih hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, ini usahakan kalau sudah keluar seperti ini, kita ganjal pakai kerikil, Diganjal ya. Biar Ya. nggak balik. biar nggak balik dan mempermudah kita nyongkel yang sebelahnya. Oh, biar jarak kengkangnya biar bisa lebar gitu ya. Iya. Ini sudah keluar. Kita harus hati-hati dalam mencongkel, nanti khawatirnya kan ini untuk alur kambiumnya nanti patah, jadi harus benar-benar pelan. Mas awal kerikil. Sip. Nanti untuk ganjalnya itu kita bertahap, nanti bisa diperbesar lagi sesuai keinginan kita, bisa diperbesar sesuai apa yang kita punya dan semampu pohonnya, Gitu. tidak bisa dipaksakan. Kalau Ya. kita mampunya segini, maunya segini tapi pohonnya tidak mampu kan tidak bisa. Berarti harus kerjasama sama pohonnya. ya, Mas, Nah, keinginan pohonnya itu seperti apa tidak bisa Ya, ya. dipaksakan. 50% keinginan kita, 50% Nah, keinginan betul. pohon. Mengikuti keinginan pohon. Ini kita angkat lagi. Agak sulit ya, Mas ya. Kurang Ya, makanya harus ganjalnya itu kita sedikit-sedikit, nggak bisa langsung langsung frontal ekstrim. semua. Nah, nanti tambah rusak.
rusak kambium malah busuk biasanya. Iya. Busukan. Tujuannya ini. Ini bisa tarik Mas Awal dari sini. Mas Awal lewat belakang sini. Nah, ini ditarik Mas Awal. Nah, pakai ini Mas. Tarik. Up. Ini butuh kerjasama teman biar mempermudah. Oh, jadi tadi alat congkanya fungsinya untuk Betul. menarik seandainya susah ini. Oh, iya. Nah, setelah ini bisa dilepas. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, untuk yang arah kalau ada kasus yang seperti ini bisa kita pecah juga. Nanti kita keluarkan sini. Jadi nanti bisa langsung dikerjain sekarang atau nunggu bisa nanti langsung. ini sembuh? Nanti kan karena yang sisa 2 cm ini kan di belakang sini. Oh, masih ada cadangan ya? Masih ada cadangan Untuk makanan. suplai makanannya. Ini kita gergaji aja. Oh, justru dipotong ya, Mas? Dipotong aja. Nanti kan dari sini keluar serabut. Terus Ini keluar serabut, ini keluar serabut, ini keluar serabut. Nanti proses jadinya ada sendiri. oh ya ya. Ya. Itu dipecah lagi atau emang udah kayak gitu aja? Ini nanti kan ini ada 2. Nah, di sini. Nah, ini ada 2. Nanti yang dari bawah ini nanti kita arahkan ke sisi belakang. Jadi sudah dipisah menjadi 2. Untuk mengisi dimensi yang jadi belakang. ini nanti kakinya di sini lebih kuat. Iya iya iya. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, nanti tahapannya pakai ini. Terusan untuk Terusan untuk ya? tahapan. Ya. Iya. Jadi cabang itu kan ada tahapannya. Ini kita potong sini. Jadi perlu diingat, ini bisa dikatakan program mempercepat pembesaran ya. batang Ya. dan pengepenan. Biar lebih ngepen, kaki biar lebih kekar gitu ya, Mas? Iya. Nah, ini bisa ditarik Mas Awal. Ini tak ditarik dulu pakai ini. Ini. Nah, ini kita ambil dulu. Ganjalnya ya. Iya. Pinset ini juga perlu. Oh, pinset juga bukan Iya. untuk masak aja ya? Oh, Bukan untuk enggak. jahit. Ternyata juga dipakai di bonsai, teman-teman. Kita rapikan biar untuk proses pencongkelan yang arah belakang ini lebih enak. Jadi mesti kerjasama sama temen juga ya. Kalau Iya, sendiri harus. kerjain sendiri kayaknya susah saya lihat ya. Susah. Ini arah yang bawah kita potong. Sekarang kita coba tarik Mas Awal. Kita bisa menggunakan ini karena kita butuh yang tebal untuk mencongkel. Pakai yang bahan yang besar. Iya. Sebenarnya. Kita bisa putar gini. Nah, Oh, tujuannya untuk oke, buat. bisa terlihat kan? Ya ya ya. Terus Jadi di sini ganjal lagi ya, untuk itu. kambium yang dalam itu tetap ada. Kambium jadi dalam tetap jalan ya. Tetap jalan. Nah, untuk kulit yang belakang itu tetap disisakan 2 cm atau 1 cm untuk proses penyembuhan luka. Jadi transfer makanannya tetap jalan. Ini bisa kita ganjal gini, bisa diperbesar untuk memperbesar diameter Ya, jarak yang bawah. tengahnya ya. Iya, kita Jarak. bisa menggunakan ganjal yang lebih besar. Tergantung Nah, ini ya, keinginan kita Keinginan. sama kekuatan pohon. kekuatan pohon. Nah, ini kalau Jadi nggak boleh ngasal ya, Mas. Misal kita nggak boleh pengen asal, langsung setting yang agak berukuran yang gede, nggak bisa, tapi harus pohonnya bertahap. Oh gitu ya ya. Nah, ini karena Terus ada untuk tahapan. pengganjalan itu tidak bisa diberlakukan di dalam dan samping sini. Untuk samping sini itu untuk bisa memekarkan. Iya.
Kalau yang dalam itu untuk mencongkel. Nah, kalau yang sini bisa kita pecah lagi biar nanti efeknya lebih besar. Itu untuk ngisi yang ke belakangnya ya Mas ya? Iya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah, sangat gampang. Cuman butuh ketelatenan, kerja sama-sama teman. Nah, ini kan ada yang kakinya yang di bawah. Kita tarik di luar sini. Nah, kita berikan efek patah. Bisa digergaji kalau memungkinkan. Pegangi Mas Awal. Nah, kan dapat. Bisa dicarikan ranting Mas Awal yang kering. Potongkan itu yang bawah Mas Awal. Ganjal. Nah, sip. Nah, akhirnya kan kelihatan bagaimana. Ya sudah mulai efeknya. kelihatan nanti. Nah, ini untuk narik sini kita cari ganjal lagi yang lebih besar Biar nggak balik ya Mas. ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, ini biar membesarkan lagi kita pecah lebih ke atas lagi Untuk mengimbangi yang sisi yang sebelahnya ya. sebelah ya. Berarti pakai ganjal lebih tebal lagi Lebih ya? tebal lagi. Nah, ini bisa pakai congkel. Nah, congkel ini bisa dipakai gini. Nah, tujuannya ini juga Untuk membuat mekar ya? ya mekar. Jadi bisa buat narik, bisa buat nyongkel gini. Nah, lebih mempermudah. Baru diisi batu. Nah, ini oke. Nah, tujuannya ini bisa terlihat. Nah, nanti kalau kita tarik ini, kuatirnya ini patah Mas. Kambiumnya? Ya, Ya. kalau taruh larawan patah. Jadi kalau kita pakai alat ini bisa kita masukkan gini, congkel gini. Jadi kayu ya yang nyangkut, kayu yang berangkat. yang dalamnya Otomatis kambium kan mengikuti. mengikuti. Ya, ya. Nah, kan bisa terlihat ini Mas. Iya, iya. Jadi Lebih- kambium luar ini tetap ikut ke kulit. Kan ada banyak teman-teman yang belum paham kulitnya yang dikelupas. kulitnya aja kurang kuat ya, Kalau kulitnya aja nanti kita takutkan ini kulit kering akhirnya gulung. gulung dan Akhirnya nggak jadi, mati, nggak jadi. Proses untuk pembesaran batang, pecah batang itu nggak jadi. Terus langkah berikutnya Langkah berikutnya Di- ini masih ada satu. Ini nanti sampai di sini Mas, sampai ke atas ya. sampai ke atas. Oh jadi bertahap, Bertahap, nggak bisa harus langsung. Nah, bisa di itu Mas Awan. Jadi yang perlu diperhatikan untuk proses pecah batang ini, itu tanaman syaratnya harus sehat dulu, Harus subur ya. harus subur. Jadi nggak bisa dicabut baru dipecah, jangan terlalu beresiko mati. Kalau program seperti ini harus tanaman ditanam di ground, Di ground biar supaya cepat, nutrisinya lebih biar banyak. ya. untuk transfer makanan juga banyak, tidak terbatas yang seperti di pot-pot. Jadi untuk pembentukan luka ini, untuk penutupan luka itu lebih cepat Penyembuhan, proses penyembuhannya. Nah, nanti untuk keluar serabutnya lagi nanti lebih cepat kalau proses tumbuhan ini lebih subur. Nah, kita perdalam lagi. Pokoknya intinya tanaman yang dipecah batang itu harus subur. Harus subur dulu ya. Ya, kalau tanaman yang kurang subur baru ditanam sekitar 1 bulan itu belum bisa. Paling enggak minimal tuh 3 bulan 4 bulan
baru bisa diprogram. Jadi intinya gini ya teman-teman, kalau kita mau melakukan proses pecah batang seperti ini, kita harus bisa pastikan dulu kalau pohon kita tuh benar-benar udah subur dan kuat ya Mas ya. Iya. Nah, karena nanti resikonya kalau kita paksain nanti malah gagal dan akhirnya mati kan. Eman ya eman lah, jadi begitu. Kita congkel, untuk nyongkelnya itu nggak bisa kita gini, bisa kita gini. Nah, pelan-pelan. Nah, kalau udah gini kita pakai congkel, masukkan. Nah, emang ada tekniknya khusus ternyata ya. Iya Mas. Nah, kalau udah begini kita kasih ganjal, pertinggi lagi, dilebarin lagi, pertinggi. Oh tingginya. Iya, tingginya. Masukkan ini lagi. Nah, kalau pakai alat ini insya Allah enak Mas, lebih efektif. Kita ganjal lagi lebih ke atas. Nah, kalau program seperti ini pingin amannya itu waktu musim penghujan Mas, lebih cepat ya keluar akarnya gitu. Keluar akarnya lebih cepat, proses penyembuhannya lebih cepat. Pokoknya dalam program ini jangan sampai tanaman seperti ini terserang hama Mas. Oh gitu. Iya. Karena kalau ujungnya berhenti atau stuck dalam proses pertumbuhan, itu secara otomatis pertumbuhan akarnya kan terhambat. Karena pertumbuhan akar ini mengikuti pertumbuhan daun bersamaan. Kalau atasnya tidak subur, secara otomatis bawah tidak subur juga. Oke. Nanti untuk proses penutupan luka, Mas awal bisa carikan media, ditutup media lagi, media lagi di sini. Jadi ini biar tidak kering, merangsang. Pakai pasir tidak apa-apa Mas awal. Akar serabut tumbuh gitu ya Mas. Iya betul. Medianya disarankan untuk ini media apa Mas? Terserah Mas, bisa pasir campur sekem. Yang penting jangan pakai pupuk kandang dulu. Oh gitu. Iya, karena rawan pembusukan. Oh, nutrisinya terlalu panas. Untuk kadang kan yang kita takutkan pupuk kandang proses fermentasinya belum sempurna, nanti timbul jamur, bakteri ya. Timbul jamur akhirnya terjadi pembusukan akar dan nanti programnya ini tidak jalan karena busuk. Nanti proses ini pada efek luka-luka yang kita pola tadi nanti akan keluar serabut dan memberikan efek penuh. Di sini kan terlihat instan bagaimana tanaman ini pangkalnya membesar lebih cepat. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini tadi proses pemecahan batang pada pohon jenis ficus ya Mas Nanang ya. Untuk bertujuan untuk mempercepat proses pembesaran serta membentuk alur ya pangkal batang agar lebih cepat kelihatan berkarakter gitu Mas ya. Jadi untuk proses nanti update-nya teman-teman bisa saksikan di video berikutnya. Terima kasih Mas Nanang.